Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Budi Fadilah dari kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan pelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Adapun jenis-jenis model pengembangan kurikulum, yang pertama, model Ralph-Taylor. Model ini diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi pembelajaran, dan menentukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, model administratif. Pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa tahapan secara prosedural yang harus ditempuh dan dibantu oleh tim tertentu. Langkah-langkahnya yaitu ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum yang dimulai dari pejabat tingkat paling atas. Kedua, membentuk suatu tim pelaksana untuk mengembangkan kurikulum. Ketiga, menyusun kurikulum secara operasional, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki, pelaksanaan uji coba, dan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, ada model grassroots. Pengembangan kurikulum ini berbanding terbalik dengan model administratif. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini dimulai dari gagasan ide guru-guru sebagai pengajar. Kekuatan yang harus diterapkan dalam model grassroots adalah memiliki kemampuan yang profesional. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian masalah kurikulum. Guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Selanjutnya yaitu model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang idenya datang dari bawah yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Lalu selanjutnya yang kelima, model Miller-Celler. Model ini merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi. Adapun tahapan pengembangannya, yang pertama, klasifikasi orientasi kurikulum, pengembangan tujuan, identifikasi model mengajar, dan implementasi. Lalu terdapat model Taba. Dalam pengembangannya, model ini lebih bersifat induktif. Pengembangan ini memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkahnya yaitu mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi, pengembangan keseluruhan kurikulum atau developing a framework, dan yang terakhir implementasi dan diseminasi. Dan yang terakhir yaitu model Biochem. Menurut Biochem, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu menentukan area atau wilayah yang akan dicakup, menetapkan personalita, organisasi dan pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya mengenai organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain, bahan atau isi kurikulum yang tujuannya mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pengembangannya dapat dicapai secara efektif. Yang pertama, organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan atas beberapa pola yaitu separated kurikulum, modern kurikulum, dan interactive kurikulum. Yang kedua yaitu mata pelajaran terpisah atau separated curriculum, bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad, agar mereka tak perlu lagi mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh dari generasi terlebih dahulu. Ada pula mata pelajaran terhubung atau separated curriculum yang memiliki kelebihan, yaitu adanya keterhubungan antar materi pelajaran walau hanya sebatas beberapa mata pelajaran, memberikan wawasan yang luas, menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Terdapat pula kekurangan pada mata pelajaran terhubung, diantaranya yaitu kurang sistematis dan mendalam, kurang aktual yang berhubungan dengan kehidupan nyata siswa, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan terlampau abstrak. Itu kurikulum terpadu. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu atau terintegrasi secara menyeluruh. Pembelajaran yang mungkin digunakan adalah pemecahan masalah, metode proyek, dan pengajuan unit. Yang keenam yaitu kurikulum inti. Kurikulum ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu direncanakan secara berkelanjutan dan selalu berkaitan. Isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan, dan yang terakhir difokuskan untuk semua siswa.
Lalu ada social function dan persistent situation. Social function bersifat dinamis karena kegiatan manusia yang berubah mengikuti perkembangan zaman yang diangkat sebagai topik pembelajaran. Sedangkan karakteristik persistent situation adalah situasi yang akan dihadapi manusia dalam hidupnya, seperti masa lalu, saat ini, dan masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir, activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa untuk memberikan pendidikan keterampilan atau kejujuran yang di dalamnya tercakup pengembangan kemampuan intelektual dan akademik yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kejujuran tersebut. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.